Akomodasi. Akomodasi pada desa wisata yaitu sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Penelitian terdahulu yang saya ambil di sini terdapat lebih kurang 5 contoh proposal atau penelitian terdahulu yang sudah saya cari sebelumnya. Yang pertama ialah pengaruh strategi promosi melalui sosial media yang terhadap keputusan pembelian Garskin yang dimediasi word of mouth marketing, yaitu studi pada konsumen produk Garskin merek Say Hello di kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian survei di mana informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2008, penelitian survei ini mengumpulkan data yang dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tanpa mengetahui mengapa gejala-gejala tersebut ada. Yang kedua adalah strategi pemasaran melalui media sosial. Akun Twitter @koftomMKS dalam meningkatkan kunjungan pelanggan Coffee Toffee Makassar. Pendekatan yang mendasari penelitian ini secara kualitatif yang memungkinkan adanya eksplorasi lebih dalam atas topik penelitian. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah natural setting dan disebut juga sebagai penelitian interpretatif karena data hasil dari penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Yang ketiga adalah strategi pemasaran melalui media sosial Instagram, studi deskriptif pada akun @subur_batik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendapat dari Sugiono pada tahun 2012. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meningkatnya hasil penjualan sebelum menggunakan Instagram. Subur Batik hanya 1 bulan hanya menjual 70 kain batik dengan keuntungan 10.000 untuk 1 buah kain batik. Maka dalam 1 bulan Subur Batik hanya mendapatkan keuntungan sebesar 700.000. Setelah menggunakan penjualan melalui media sosial Instagram, akun Subur Batik mengalami peningkatan. Dilihat dari tabel, dalam 1 bulan Subur Batik dapat menjual 200 sampai dengan 500 kain batik. Karena media sosial merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mempromosikan produk barang dan jasa melalui internet banking. Caranya mudah, sederhana, tetapi memiliki efek yang luar biasa dengan 700 juta pengguna aktif di setiap bulannya. Yang keempat adalah pemanfaatan Instagram sebagai media pemasaran online pada mata kuliah kewirausahaan. Bab ini berisi metode-metode yang sesuai dengan penulisan untuk memperoleh data informasi lebih lengkap dan valid. Dalam bab ini terdiri dari hakikat pemanfaatan media sosial Instagram, media komunikasi dan pemasaran, kesinambungannya terhadap mata kuliah kewirausahaan. Pokok kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu pemanfaatan Instagram sebagai media pemasaran online pada mata kuliah kewirausahaan oleh mahasiswa pendidikan IPS sudah maksimal, yaitu mahasiswa pendidikan IPS yang memiliki bisnis online sudah semuanya menggunakan Instagram sebagai media pemasaran karena Instagram adalah media sosial yang mudah digunakan untuk pemasaran. B. Yang kedua itu faktor lain yang membuat para mahasiswa memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran karena Instagram adalah salah satu media sosial yang sedang booming dan banyak digunakan untuk bisnis. Yang ketiga adalah ditambah dengan adanya akun bisnis pada Instagram yang mempermudah para mahasiswa untuk memasarkan barangnya. Yang keempat, selain dengan ditambahkannya hashtag pada barang yang dijual di online shop, online akan mempermudah pembeli untuk menemukan barang kita.
Penelitian yang kelima yaitu strategi komunikasi pemasaran melalui media sosial dalam meningkatkan penjualan pada RMX, Rossi Motocross Shopping Shop Purwokerto. Pada strategi pesan seperti ini, bentuk pesan didesain. RMX Shop menetapkan segmen pasar terlebih dahulu. Segmen sasaran RMX Shop adalah laki-laki maupun perempuan, mulai dari usia anak-anak hingga dewasa, dan dari berbagai wilayah memiliki hobi menggunakan motor trail. Pembuatan pada komunikasi pemasaran RMX Shop dilakukan dengan bentuk caption atau keterangan pada foto produk. Setiap foto yang diposting pada akun media sosial RMX Shop selalu disertai dengan caption sebagai isi komunikasi yang mendeskripsikan informasi produk. Selain itu, menggunakan hashtag atau tagar foto juga dapat mengarahkan pembeli untuk mengunjungi akun media sosial RMX Shop saat melakukan pencarian produk menggunakan hashtag. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Lokasi dan waktu penelitian. Yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah desa wisata Berajan yang terletak di Sendang-Arum, Minggir, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, yang dipertimbangkan salah satu desa wisata yang masih berkembang serta belum terlalu dikenal oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Seperti yang saya katakan tadi, karena tempatnya yang berada lumayan jauh dari pusat kota, walaupun barang-barang produk hasil produksinya sudah banyak diekspor ke luar negeri, ke mancanegara, dan lain-lain sebagainya, tetapi untuk masyarakat lokal sekalipun masih banyak yang belum mengetahui akan keberadaan desa wisata Berajan ini dan salah satu kelebihan tersendirinya. Waktu penelitian adalah pada saat melakukan penelitian di desa wisata Berajan. Waktu yang ditentukan pada saat hari Minggu 15 September 2019. Teknik penentuan informan. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu persoalan tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih dapat berhadapan secara fisik. Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Teknik pengumpulan data. Jadi di teknik pengumpulan data ini saya menjabarkan ada 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk dijadikan acuan dalam melakukan teknik wawancara secara mendalam, agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Sedangkan observasi dibuat dengan tujuan mendapatkan data fleksibel, lengkap, dan akurat. Lembar observasi ini dibuat berupa poin-poin yang akan diamati dalam penelitian. Dokumentasi adalah dibuat guna memudahkan peneliti dalam mendapatkan data pendukung dari hasil observasi dan wawancara, diinterpretasikan dan dideskripsikan sesuai dengan data-data yang diperoleh dan ditarik kesimpulannya di setiap tema. Apabila tahap itu telah selesai, maka diinterpretasikan dan dideskripsikan sesuai dengan data-data yang diperoleh dan ditarik kesimpulannya. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data di lapangan seperti model Miles and Haberman pada tahun 2007, menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang saya gunakan di sini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Seperti yang tadi saya katakan, triangulasi. Dan yang selanjutnya adalah dan yang terakhir adalah uji keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.
Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, sumber data, dan yang telah ada. Penelitian ini akan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti dengan menguji kredibilitas dan melalui teknik yang bermacam-macam namun pada sumber yang sama. Sekian hasil dari presentasi judul proposal makalah yang telah saya buat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.